Jadi ceritanya aku habis nonton video tentang 40 pelajaran di umur 40 yang dibuat sama Bang Raditya Dika. Dan di situ tuh aku kepikiran juga nih buat video yang serupa dari versiku sendiri. Dan juga karena baru aja beberapa hari yang lalu aku habis ulang tahun yang ke-24, maka di video ini kita akan ngomongin tentang 24 pelajaran di umur 24. Kita masuk ke poin yang pertama. Kita perlu otak kedua. Kita sebagai manusia itu sangat pelupa banget. Nah, ide-ide itu sering banget lewat, tugas-tugas numpuk dan juga kita tuh takut ada yang terlupakan. Itu sebabnya kita butuh otak kedua atau yang sering disebut dengan second brain. Bayangkan ini nih seperti penyimpanan lemari digital ya. Kita bisa menyimpan ide, catatan, to-do list, atau hal-hal yang ingin kita pelajari. Soalnya dulu aku tuh capek banget karena aku sering lupa ide-ide penting yang tiba-tiba muncul. Tapi setelah aku pakai aplikasi Notion ataupun apapun itu yang bisa kamu lakukan, aku mulai mencatat semuanya, aku ngerasa lebih terorganisir, aku nggak lagi gampang lupa ataupun panik kalau ada sesuatu yang aku lewatkan. Karena semuanya udah tersimpan di otak kedua ini. Lalu yang kedua, prioritaskan tugas penting di pagi hari. Aku tuh dulu sering banget nunda-nunda kerjaan sampai malam. Aku pikir, ah nanti aja deh dikerjainnya pas malam hari. Pagi ini santai dulu gak sih katanya. Aku kan ngomong gitu kan di dalam hati. Tapi yang terjadi adalah pas malam udah tiba, aku malah capek banget. Karena seharian udah berkegiatan sedemikian banyak. Rasanya tuh cuma pengen rebahan dan juga nonton di malam hari itu. Aku coba maksa buat kerjain tugas penting di malam itu juga, tapi itu nggak bisa. Kenapa? Karena energi aku tuh udah habis. Setiap beberapa saat, beberapa menit aku berhenti, ngecek HP, atau tiba-tiba bengong sendiri. Yang seharusnya selesai 1 jam, malah jadi berlarut-larut sampai tengah malam. Jadi kalau kamu juga sering kewalahan atau kerja numpuk di malam hari, coba deh ubah jadi tugas yang penting di pagi hari terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, fokus pada proses bukan pada hasil. Itu aku pertama kali mulai bikin video YouTube ini, aku punya ekspektasi yang tinggi banget. Aku pikir kalau aku bikin satu video yang bagus, langsung bisa viral, dapat banyak views, dan juga subscribernya naik drastis. Aku ngabisin waktu berjam-jam buat bikin video pertama yang tadi. Editnya tuh detail banget dan aku bener-bener pengen hasilnya maksimal, pengen hasilnya sempurna. Tapi pas aku coba upload, di hari pertama, hari kedua, views-nya tuh cuma puluhan. Dan aku pun mulai mikir orang nih, kenapa aku mulai bikin video? Kenapa aku mulai rekaman kayak gini? Apa cuma buat views atau karena aku suka berbagi cerita dan juga pengalaman yang aku lakukan? Akhirnya tuh aku putusin buat mulai nikmatin prosesnya, bukan kepada hasil yang tadi aku katakan. Aku coba mulai bikin video lagi, tapi kali ini aku nggak terlalu mikirin hasilnya bagaimana nanti akhirnya. Aku fokus buat belajar cara ngomong yang lebih enak. Ya, ini kan mungkin pasti ternyata ada improvisasinya. Aku juga explore editing baru yang lebih simpel dan juga sederhana. Aku mulai menikmati tiap langkah-langkahnya, mulai dari riset, nulis naskah, rekaman, sampai editing. Dan lama-lama aku tuh lebih lebih pede karena fokusnya bukan di hasil tapi fokusnya di proses. Pelajaran yang keempat, progres 1% bukanlah progres yang kecil. Aku pernah ngerasa apa yang aku lakukan terlalu kecil untuk dianggap penting. Contoh nih, waktu pertama kali aku bikin video kayak gini, aku cuma bisa bikin satu video per minggu. Sepekan cuma satu video. Sementara aku lihat kreator lain yang udah punya ratusan video atau bahkan ribuan subscriber, aku langsung kayak minder gitu. Aku ngerasa satu video per minggu itu tuh nggak ada artinya dibanding mereka yang udah jauh di depan. Tapi suatu hari aku tuh nemu satu kalimat yang benar-benar ngerubah cara pandang aku tentang hal tersebut. Progres 1% setiap hari itu lebih baik daripada nggak ada progres sama sekali. Aku mulai coba lihat dari sisi lain, aku sadar kalau setiap video yang aku buat, walaupun cuma satu itu tetap tetap merupakan langkah, ada progresnya. Aku pelan-pelan belajar editing yang lebih simpel yang tadi aku katakan. Aku mulai ngerti cara ngomong lebih santai di depan kamera, nggak kaku lagi lah. Aku juga jadi lebih nyaman buat tampil depan orang-orang banyak. Dan hal-hal kecil ini ternyata tuh nggak sekecil yang aku kira. Lalu kita masuk yang kelima, belajar menulis untuk membuat konten di sosial media. Dulu aku sering bingung gimana caranya bikin postingan yang orang tuh mau membacanya. Aku coba tulis sesuatu tapi kayaknya nggak ada yang peduli. Aku mulai mikir nih, apakah kontenku ataupun tulisanku itu membosankan? Apa aku nggak punya cerita yang menarik yang akan aku share ke banyak orang? Tapi setelah aku pelajari ternyata masalahnya itu bukan di ide atau di topiknya, masalahnya ada di cara aku menulisnya. Aku sadar di sosial media itu orang nggak punya waktu lama untuk baca sesuatu. Attention span-nya itu
singkat banget. Kita semua kebanjiran konten setiap hari, scrolling lagi, kalau kalimat pertama aja nih, nggak menarik, orang bakal langsung skip, ataupun hook-nya nggak dapet, orang bakal lanjut ke postingan selanjutnya. Oleh karena berani ngomong ke orang asing ketika di suatu tempat. Aku pernah ke ATM mau narik duit kan, via mobile banking, ternyata sampai sana tuh kuotaku tuh habis, internet tuh nggak ada lagi. Bingung kan mau gimana lagi, mau nariknya gimana, kartu nggak bawa, kuota habis. Alhamdulillah ada orang asing di sana dan aku berani buat minta hotspot buat narik ATM-nya, dan dari situ aku kalau kita beraniin diri buat ngomong ke orang asing itu sangat sangat penting banget. Dan yang ketujuh, kamu tidak bisa menghapus masa lalu, kamu tidak bisa melawan masa depan, kamu hidup di masa sekarang. Kadang kita tuh terjebak di masa lalu, kita mikirin kesalahan yang udah terjadi, yang udah kita lakukan di masa lalu kan. Nyesel kenapa dulu kita nggak ngelakuin ini, kenapa aku ngelakuin ini, dan sebaliknya. Kita terlalu khawatir sama masa depan, takut gagal, takut rencana nggak berjalan lancar, atau takut nggak bisa jadi apa yang kita inginkan. Akhirnya kita lupa tuh satu hal penting, hidup kita itu di masa sekarang ini. Karena kalau kita terus hidup di masa lalu, kita bakal kehabisan energi buat memperbaiki diri. Dan kalau kita terus khawatir sama masa depan, kita malah nggak bisa fokus ngebangun sesuatu di hari ini. Hasilnya, kita diam di tempat, kita nggak ngapa-ngapain, dan kita nggak ada maju sama sekali, nggak ada progres sama sekali, dan malah makin terjebak dalam ketakutan yang kita buat kita sendiri. Padahal yang benar-benar kita punya itu cuma hari ini. Masa lalu tuh udah selesai, masa depan belum tentu terjadi, kita hidup di masa sekarang ini. Lalu yang ke-8, efek dari buku yang kamu baca tidak dapat dirasakan secara instan. Dulu tuh aku mikir kalau kita baca buku, hidupku bakal langsung berubah. Aku bayangin setelah aku selesai satu buku, aku bakal jadi orang yang lebih pinter, lebih sukses, dan juga lebih bijak. Tapi kenyataan tuh nggak kayak gitu. Aku selesai baca, terus balik ke rutinitas yang sama kayak sebelum aku membaca buku tersebut. Nggak ada yang berubah, dan aku pun sempat mikir apa aku salah pilih buku atau aku nggak cukup serius dalam membacanya. Tapi setelah beberapa waktu, aku mulai sadar kalau efek dari buku yang kita baca itu nggak muncul dalam semalam. Bisa aja pekan depan, karena buku itu kayak benih yang kita tanam di pikiran kita. Awalnya tuh kita nggak lihat apa-apa kan, tapi seiring waktu, ide-ide dari buku itu tuh mulai tumbuh pelan-pelan. Lalu yang ke-9, membaca buku tidak harus selesai. Aku selalu merasa bersalah kalau nggak selesai dalam membaca buku. Setiap kali berhenti di tengah, aku mikir, aku gagal, aku nggak disiplin. Tapi lama-lama, aku sadar sesuatu kalau buku itu tuh bukan lomba yang harus kita selesaikan. Lalu yang ke-10, baca buku yang kita suka sehingga kita suka dalam membaca. Aku ingat banget pertama kali aku coba baca buku tuh, aku tuh males banget karena aku terpaksa untuk membaca buku tersebut. Tapi aku nemu sebuah kutipan yang mengatakan kalau kita tuh harus membaca apa yang kita suka sehingga kita suka dalam membaca. Kita nggak bisa langsung tiba-tiba dalam membaca buku, langsung baca buku yang berat-berat banget, yang itu di luar kapasitas kita, di atas kemampuan bahasa kita, yang membuat itu akan membosankan dalam kita membaca. Karena kalau kamu paham, buku itu sama seperti kita bermain game, ada level-level yang harus kita lalui, ada bahasa yang rendah banget yang enak untuk kita konsumsi, dan juga ada bahasa yang tinggi banget yang ketika kita membacanya kita nggak akan paham sama sekali dengan apa yang kita baca. Maka dari itu penting banget untuk kita memulai membaca dari yang kita suka, yang sesuai dengan level kita, sehingga kita tidak terpaksa dalam membaca dan juga kita bisa fokus dalam membaca buku. Yang ke-11, lupakan membaca cepat dan mulai membaca pelan. Aku tuh kadang bingung banget sama orang-orang yang lomba-lomba kayak, "Aku harus sebulan membaca 10 buku, aku harus membaca 11 buku dalam 1 bulan, karena aku ingin menghabiskan banyak buku." Padahal poin pentingnya bukan di situ, poin pentingnya adalah seberapa paham kita bisa memahami buku yang kita baca, seberapa berpengaruhnya buku yang kita baca dalam kehidupan kita, itu pentingnya. Mendingan kita itu habisin 1 buku dalam 1 bulan, tapi apa yang kita konsumsi, apa yang kita baca itu benar-benar melekat di otak kita dan juga bisa kita aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Penting banget untuk membaca secara perlahan sehingga kita tidak terburu-buru dalam membaca buku. Lalu yang ke-12, JOMO bukan FOMO. Ya, bagi belum tahu, JOMO itu adalah Joy of Missing Out dan FOMO adalah Fear of Missing Out. Ini saling berlawanan ya. FOMO itu kita suka ikut-ikutan dengan tren yang terjadi di dunia ini, seperti ketika orang lain memiliki motor yang bagus, kita juga harus memiliki motor bagus tersebut. Kita FOMO, kita ikut-ikutan. Berbeda dengan JOMO, JOMO adalah Joy of Missing Out. Kita nggak masalah paling beda dari yang lain, yang penting kita bisa senang dengan apa yang kita miliki.
Dan jujur kalau FOMO itu kita capek banget, kita harus mengikuti apa yang orang-orang lakukan. Berbeda dengan JOMO, kita melakukan apa-apa yang kita suka aja. Nomor 13, kamu akan membenci orang yang mengkritikmu, tapi pada hakikatnya orang tersebut yang membentukmu. Ini penting banget. Di saat kita melakukan satu hal, dulu aku pernah ngedesain sesuatu, tapi hasil desainnya itu aku kan mikir kayak, "Oh, ini desain yang aku buat udah bagus banget, nggak mungkin ada dari desain yang aku bikin." Tapi ternyata sebaliknya aku dikritik habis-habisan, aku dibilang, "Ini maksudnya apa? Kenapa ini kayak gini? Ini nggak sesuai dengan konsepnya, ini kurang ini." Dan itu tuh aku tuh kayak sakit hati banget, tapi dari hal tersebut kita bisa sadar diri, kita bisa ngaca, "Oh ternyata benar loh apa yang orang lain katakan." Daripada aku dipuji-puji segala macam, tapi aku nggak bertumbuh, mendingan aku dikritik habis-habisan. Lalu yang ke-14, investasi terbaik adalah investasi ke diri sendiri. Aku sering mikir kalau investasi itu cuma cuma soal uang, kita invest ke saham, kripto, Bitcoin, dan semisalnya, tapi enggak. Pendidikan juga penting, kita investasi ke kursus online yang kita ingin kursuskan, kita investasi kepada buku katakan, ataupun les-les yang membuat kita bertumbuh, itu sangat penting karena ilmu itu yang akan menjaga kita, kalau harta, kita yang menjaga harta tersebut. Makanya penting punya ilmu yang mumpuni. Lalu yang ke-15, di saat kita bisa menguasai bahasa Inggris, kita akan lebih mudah untuk belajar banyak hal. Dulu aku tuh orangnya suka banget beli kursus online, kayak desain, UI UX design, Photoshop, dan semisalnya. Tapi kebanyakan dari kursus yang aku beli itu jarang banget yang berbahasa Indonesia. Banyak banget yang bahasa Inggris, dan masalahnya ketika kita tidak bisa berbahasa Inggris, kita nggak akan bisa mengkonsumsi kursus-kursus yang ingin kita kuasai seperti desain, coding, itu tuh banyak banget yang bahasa Inggris. Kalau kita bisa bahasa Inggris, kita tuh lebih gampang untuk mengkonsumsinya, dan juga kita lebih bebas memilih banyak kursus yang ingin kita ambil. Makanya penting banget untuk belajar bahasa Inggris. 16, done is better than perfect. Ya ini simpel banget ya, kayak aku bikin konten. Ketika aku membuat konten yang mana itu perfect banget, editingnya gokil banget, scriptingnya yang bagus banget, tapi aku cuma bisa menghasilkan satu konten dalam satu pekan, itu mendingan jangan deh. Mendingan aku yang biasa aja, yang selesai seadanya aja ya, tapi aku bisa upload sehari sekali, dan itu penting banget. Done is better than perfect. Karena perfeksionis itu nggak ada banget. Dan ketika kita perfeksionis itu kita lebih cenderung untuk nggak mulai-mulai tentang apa yang akan kita lakukan. Contoh, aku nggak akan upload kalau aku belum editing yang sedemikian rupa, itu kan masalah banget kan. Makanya selesai itu lebih baik daripada perfect. Lalu yang ke-17, di saat kita membanding-bandingkan diri ke orang lain, di saat itulah waktu kita banyak terbang. Makanya ketika aku buka sosmed itu penting banget untuk memfilter siapa aja yang aku follow, siapa aja yang aku ikuti. Kenapa? Karena ini sangat berpengaruh terhadap gaya hidup yang aku lakukan. Karena banyak banget ketika kita memfollow orang-orang yang mana itu kaya banget, yang mana pencapaiannya itu bagus banget, kita langsung iri kepada mereka, kita membanding-bandingkan diri kepada mereka, dan itu tuh membuat kita banyak waktu yang terbuang, dan kita tidak bisa berfokus kepada diri kita sendiri. Makanya kalau bisa kita udahan deh, nggak usah lagi banding-bandingin diri kita kepada orang lain. Lalu yang ke-18, teman dan lingkungan adalah hal yang paling efektif untuk mengubah hidup kita. Simple, kalau hidup kita mau baik, coba deh kita berteman dengan orang-orang yang baik. Begitu juga sebaliknya, kalau kita ingin jadi orang yang buruk, maka bertemanlah dengan orang-orang yang buruk. Karena aku pernah dengar suatu kutipan, kita itu adalah 5 orang teman terdekat kita. Kalau 5 orang teman kita soleh semua, maka kita akan otomatis keikut solehnya. Harusnya seperti itu ya. Kalau teman kita yang kurang banget, maka kita akan menjadi seperti mereka. Begitu kurang lebihnya. Lalu yang ke-19, berani katakan tidak tanpa memberikan alasan. Kalau kamu paham, ketika kita diajak untuk sesuatu, itu ada 2 tingkatan dalam menolak. Yang pertama adalah kita menolak dengan alasan, yang kedua adalah kita menolak tanpa alasan. Jadi misalkan ada temanmu yang mau nongkrong di kafe, "Ki, ayo nongkrong ke kafe." "Enggak ah, aku mau mengerjakan hal ini, aku ingin membuat video YouTube." Itu kan dengan alasan. Tapi kalau ada tingkatan lagi yang lebih lebih bodo amat adalah ketika kita diajak, "Ki, ayo nongkrong ke kafe." Kita hanya mengatakan, "Enggak ah, duluan aja." Itu kan lebih lebih enak, dan juga aku udah mulai mencoba di fase tersebut. Bukan karena kita nggak peduli dengan mereka, tapi lebih ke kita benar-benar mementingkan apa yang benar-benar penting bagi kita. Itu yang ke-19. Lalu yang ke-20, selalu merasa bodoh dan juga jangan pernah menganggap diri kita adalah pintar. Orang bodoh dan orang pintar itu beda tipis. Orang bodoh selalu menganggap dirinya pintar, dan orang pintar selalu merasa dirinya bodoh. Di saat kita ngerasa selalu bodoh, kita akan mau untuk belajar lebih banyak, dan juga di saat kita sudah ngerasa pinter, kita akan stop untuk belajar lebih banyak, simpel kan? Yang kedua, satu fokus ke satu hal di saat kamu mulai sesuatu. Aku pernah bikin skripsi dulu,
Dan saat aku bikin skripsi itu aku nggak fokus, kenapa? Ya karena banyak distraksi, karena aku kan mengerjakan di laptop dan sampingnya ada HP, mengerjakan satu paragraf main HP, mengerjakan satu paragraf lagi lalu main HP. Banyak distraksinya dan itu bikin aku bisa berlarut-larut dalam mengerjakan skripsi yang harusnya hanya selesai dalam beberapa jam, ini sampai berhari-hari baru selesai karena aku gampang terdistraksi dengan hal yang lain. Lalu yang kedua-dua, tidak semua orang akan menyukai kita dan itu nggak masalah banget. Kita sering kan kepikiran soal pendapat orang lain setiap kali kita ngomong atau ngelakuin sesuatu, kita takut ada yang nggak suka gitu kan. Itu tuh nggak apa-apa banget. Kita jadi overthinking, kita jadi kayak, ih kok dia nggak suka sih sama aku gitu kan. Kok ini bukan dalam konteks cinta-cintanya, tapi lebih ke senang-senangan berteman dengan orang lain, takut di-judge, takut dikritik, dan akhirnya malah nggak berani tampil. Masalahnya kalau kita terus mikirin pendapat orang lain, kita nggak akan pernah bebas untuk jadi diri kita sendiri. Kita bakal ngerasa capek karena berusaha menyenangkan banyak orang, semua orang, bahkan ada yang mengatakan kalau ridho manusia itu adalah sesuatu yang nggak mungkin dicapai. Dan itu aku setuju banget. Lalu yang ke-23, nggak ada yang peduli tentang apa yang kita lakukan, semua orang sibuk dengan masalahnya masing-masing. Kadang kita terlalu mikirin omongan orang lain, padahal apa yang orang lain katakan itu cuma diingat di saat itu juga. Besok mereka akan lupa dengan apa yang mereka katakan. Contoh, kalau aku public speaking ngomong di depan umum dan ada yang mengkritik, "Ki, kok lu kaku banget ngomong di depan umum, kok lu belibet banget ngomong di depan umum, kok lu jelek banget ngomong di depan umum." Itu yang ngatain itu akan lupa di besok harinya dan kita terlalu mikirin apa yang orang lain katakan. Makanya nggak usah peduli deh sama orang-orang yang ngatain kita mereka akan sibuk dengan masalah mereka sendiri di besok harinya. Dia nggak ada yang perlu dengan kita lagi. Dan kalaupun kita membaca komentar itu tuh cuma cuma sebentar kan. Besok kan mereka udah lupa dan kita yang masih terus kepikiran tentang apa yang mereka katakan di saat itu juga. Lalu yang terakhir yang paling penting ke-24, nggak ada kata lulus dalam belajar. Kadang kita ngerasa kalau belajar itu ada garis finishnya kan, kayak sekolah, kita belajar, ujian, lalu lulus. Tapi pas masuk dunia nyata, kita tuh mulai sadar kalau nggak ada kata lulus dalam dalam belajar. Ilmu yang kita punya tuh ternyata nggak cukup buat ngelawan tantangan yang ada di kehidupan pribadi ataupun kehidupan nyata ini. Dan kita jadi bingung harus mulai belajar lagi dari mana. Soalnya kalau kita mikir belajar itu cuma sampai di titik tertentu, kita bakal stuck. Dunia itu terus berubah, teknologi itu makin berkembang, dan tren itu makin pasti berganti, dan persaingan tuh makin ketat. Maka dari itu penting banget untuk kita hapuskan kata lulus dalam belajar. Kalau kita berhenti belajar, kita bakal ketinggalan jauh sama orang-orang yang terus belajar. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Like kalau kamu suka, subscribe kalau kamu suka. Kalau kamu suka video ini, kamu masih suka video di sebelah kiri sini. Bye bye, terima kasih telah menonton.